Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman, Junaidi Chan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat potong sambung. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu potong sambung. Potong sambung adalah mengambil bagian bawah kaki celana yang telah kita potong dan kita sambungkan lagi ke atas, sehingga celana yang kita potong terlihat seperti asli, seakan-akan belum dipotong sama sekali. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video di bawah ini. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu ya, dan nyalakan loncengnya. Juga tulis di kolom komentar tutorial apa yang akan kita lanjutkan keesok harinya. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut kepada videonya. Nah, oke teman-teman, sekarang mari kita mulai. Garis yang saya garis ini teman-teman, ini adalah ukuran pas panjang celananya. Jadi panjang celananya berapa, ini lapasnya. Kita tidak perlu menambahkan berapa buat sisa lipatannya, nggak perlu teman-teman. Kita cukup memotong panjang pasnya saja. Berbeda dengan lipatan biasa teman-teman. Kalau lipatan biasa kita harus melebihkan minimalnya 3,5 cm ataupun 4 cm buat sisa lipatannya. Kalau lipat sambung itu pas, nggak ada dilebihkan sama sekali. Nah, dari sisa potongan nanti kita ambil teman-teman dan kita potong minimalnya sebesar lipatan atau lebih kurang lah sedikit dari lipatan yang ada di bawah. Usahakan ketika kita memotong ini sama besar ya teman-teman ya, agar di saat kita menjahitnya nanti itu lebih gampang. Nah, sekarang kita bongkar jahitan yang berada di bawah. Saya biasanya menggunakan scatter sih, tapi tergantung dari teman-teman. Teman-teman sukanya pakai apa? Pakai penedel juga boleh, atau pakai gunting kecil juga boleh. Tapi karena saya terbiasa memakai scatter, ya gimana ya, lebih enak aja gitu. Nah, sekarang menurut teman-teman aja yang enaknya lebih pakai yang mana gitu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang kita rapikan teman-teman, kita bersihkan. Jangan sampai ada benang-benang yang sisa-sisa ini nantinya bermunculan, itu jadi nggak rapi teman-teman. Kalau bisa kita bersihkan sebersih-bersih mungkin. Nah, sekarang kita mulai menjahit lagi teman-teman. Sebelumnya kita harus cek dulu apakah lebar bidang kaki celana dengan ujung kakinya sama besar apa tidak. Nah, seperti ini teman-teman, kita harus cek dulu. Nah, ini kan sama besar. Kalau seandainya tidak sama besar, maka kita harus mengurangi di bagian sininya teman-teman, bukan di bagian yang satu lagi. Nah, sekarang kita cari sambungannya yang pas, yang cocok. Kita temukan tulang hasil jahitan pabrik. Oh, ini enggak ketemu teman-teman, kita ambil satu lagi. Nah, ini dia, ini baru jumpa teman-teman. Nah, nampak jumpanya. Sekarang kita mulai menjahit teman-teman ya. Celana ini kita balikkan terlebih dahulu dan kita paskan. Setelahnya kita dempetkan atas dengan bawah. Apakah jahitannya sudah sama bertemu atau belum? Nah, kalau udah bertemu seperti ini, teman-teman bisa langsung jahit. Ya, kalau bisa lebih dahulu turunkan jarum ya teman-teman ya, jangan sepatu kan. Dahulukan jarum supaya dia terkunci. Di saat kita mulai menjahit, dia tuh nggak lari gitu.
Jadi dia itu Nggak enggak. cantik teman-teman jika jahitan atas sama bawah itu nampak berselisih. Nah, itu kan kita mau benangnya dari atas sampai ke bawah itu sama rata jadinya. Jadi kelihatan rapi teman-teman. Jadi kita mulainya bukan di bagian tadi teman-teman, itu hanya sekedar mengunci. Sekarang kita mulai di bagian sambungan yang satunya lagi, yang tanpa ada jahitan. Nah, kita satu rapatkan lagi seperti yang tadi. Apakah udah sama lurus? Kalau udah kita mulai jahit teman-teman ya. Jangan lupa jarum dulu teman-teman yang kita turunkan. Udah. Usahakan pinggir-pinggir hasil potongan kita itu sama rata teman-teman ya. Jangan sampai gimana namanya itu besar kecil itu yang membuat teman-teman jadi susah sendiri di saat menjahit nantinya. Jadi kalau kita jahitnya sama besar sama rata itu pas melipatnya di akhir itu teman-teman lebih gampang. Yang sebelah lagi juga sama teman-teman. Kita paskan lagi posisi jahitan atas sama bawah, apakah udah sama. Kalau udah sama teman-teman, kita mulai lagi. Jarum kita turunkan terlebih dahulu. Nah, itu sudah mengunci aja teman-teman ya. Kita tetap mulai di sebelahnya satu lagi. Udah sama, oke. Nah, kita mulai di bagian sininya. Sama seperti tadi teman-teman. Jarum kita turunkan terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu. Kalau udah sama rasanya, udah kita mulai jahit. Oh ya, biasanya saya teman-teman kalau buat jahit levis itu menyediakan 2 skoci teman-teman. Yang satu benang kasar dan satu lagi benang biasa. Kalau benang kasar saya menyediakan skoci yang khusus buat benang kasar. Jadi skoci kita itu nggak tukar teman-teman. Nah seperti ini. Ini khusus buat lipatan bawah itu benangnya benang kasar. Sewarna dengan warna yang levis yang kita jahit. Oke, celananya kita balikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, kali ini kita mulai di bagian tulang ini teman-teman. Di ada yang ada jahitannya. Kalau terlalu tebal, teman-teman bisa pukul pakai palu atau ekor gunting ya teman-teman ya. Supaya dia nggak terlalu tebal kali, ditipiskan sedikit lah gitu. Dan buat benang kasar, kalau kita pakai benang kasar bagian bawah teman-teman, itu setelan mesin kita bagian atasnya kita harus kunci teman-teman, lebih dipreskan lagi. Yang ini kita harus ngepreskan sedikit supaya benangnya rapi, nggak nimbul ke bawah gitu teman-teman, karena setelan skoci benang kasar sama benang halus itu berbeda. Nah kita mulai teman-teman ya.
Nah, di bagian tulang kayak gini, teman-teman jangan gas mesinnya terlalu ngebut, kita santai aja, kalau bisa satu-satu aja dulu, rasa-rasakan, soalnya sedih berbahaya teman-teman. Kalau teman-teman terlalu ngebut, itu bisa berakibat jarumnya patah karena tebal bahan yang kita jahit gitu teman-teman. Jika udah selesai, nah di sini teman-teman bisa tancap gas, silahkan aja nggak apa-apa. Tapi keselamatan itu diutamakan teman-teman ya. Dan perlu diingat teman-teman, kalau bisa jahitan kita itu jangan sampai melewati dari jahitan yang dasar yang ini teman-teman. Kalau bisa di bawah sedikit supaya dia kelihatan pada itu, pada ini. Kalau jahitan teman-teman terlalu ke atas menutupi jahitan yang dasar, itu bisa-bisa jahitan teman-teman itu melebihi juga ke atas, jatuh ke bawah jadinya. Jadi kesannya nggak rapi teman-teman. Di saat tulang-tulang seperti ini kita santai aja teman-teman, satu-satu aja. Oke teman-teman, siap. Akhirnya selesai juga. Nah, inilah hasil akhir teman-teman. Bagi yang suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Oke, salam satu jarum.